Pagi, selamat pagi. Selamat pagi, Bu Novi. Pagi, selamat pagi semuanya. Baik, sesuai jadwal, jadi untuk 2 jam ke depan, sesuai tema kita, bagaimana peluang pasar untuk wilayah Asia Timur. Untuk selanjutnya, waktu kami berikan kepada Ibu Ganef untuk memoderatori kegiatan ini. Kami persilakan, Ibu. Ya, terima kasih Pak Junianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, tadi seperti sudah disampaikan Pak Junianto, pada pagi ini kita akan membahas mengenai peluang pasar di Asia Timur, dalam hal ini Republik Rakyat Tiongkok dan Korea Selatan. Sudah hadir bersama kita Ibu Marina atas perdagangan kita di Beijing yang akan menyampaikan paparan mengenai tantangan dan peluang ekspor ke Tiongkok. Kemudian juga akan dilanjutkan oleh Bapak Dwinanto atas perdagangan kita untuk Korea Selatan yang akan memberikan paparan mengenai peluang dan strategi perdagangan Indonesia dan Korea. Jadi waktu yang 2 jam diberikan kepada kita, nanti masing-masing atas perdagangan maksimal memberikan paparan 30 menit. Kemudian akan kita lanjutkan dengan diskusi. Bagi Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan, nanti bisa menulis di chat atau raise hand. Ya, jadi nanti silahkan nanti ketika seksi diskusi bisa melalui chat atau raise hand. Baik, Bapak Ibu, kita mulai acara pagi ini. Kepada Ibu Marina, saya persilahkan untuk menyampaikan paparan maksimal 30 menit, Ibu. Baik, Ibu Ses. Selamat pagi. Sekali lagi untuk Ibu Ses, Ibu Novi, Pak Junianto, dan seluruh rekan-rekan dimanapun berada. Senang sekali bertemu walaupun melalui virtual. Kita semua berharap mudah-mudahan tahun depan bisa berkumpul seperti tahun-tahun sebelumnya. Agar bisa berkomunikasi, berjabat tangan, mungkin berpelukan, tanpa ada batasan-batasan protokol kesehatan. Pak Junianto mohon izin untuk slide-nya di-share dari sana kan ya? Dari sana atau dari kami? Pak Junianto masih di mute. Pak Junianto masih di mute, Bapak. Silakan, kita sudah berikan akses kepada tim Ibu untuk langsung share screen. Baik. Baik, Bapak dan Ibu, untuk Republik Rakyat Tiongkok, sebetulnya saya tidak sendirian di sini. Ada rekan-rekan dari ITPC Shanghai, yaitu di sebelah kanan saya ada Mas Indra, dan juga di sebelah kiri saya ada Mas Mukti. Ini kayak apa? Cerdas cermat. Supaya kenapa? Full time. Yes, full team Ibu. Biar nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan atau yang terkait dengan promosi dan lain-lain, bagaimana untuk display produk di Shanghai misalkan, bisa langsung berkomunikasi dengan jagoan-jagoan yang ada di ITPC Shanghai. Lanjut slide berikutnya, Mas. Di sana jelas terlihat ya? Terlihat, Bu. Terlihat. Oke. Baik, Ibu. Untuk kinerja perdagangan China dengan dunia, misalkan kita lihat dulu di sini sebelum kita bicara mengenai bilateral trade antara Indonesia dengan Tiongkok. Tahun ini untuk periode Januari sampai dengan September, total perdagangan Tiongkok dengan dunia sudah mencapai 3,3 triliun US dollar.
ada sedikit penurunan memang, sekitar hampir 2% dibandingkan tahun sebelumnya. Kemudian untuk total ekspornya ke dunia sendiri, dari Tiongkok ke dunia, sudah mencapai hampir 2 triliun US dollar, juga mengalami sedikit penurunan karena hanya less than 1% dibandingkan tahun 2019 dalam periode yang sama. Sementara untuk total impornya dari dunia, mengalami penurunan juga sekitar hampir 2,6% dibandingkan tahun 2019. Nah, ini yang menarik Ibu Ses, Bapak Ibu sekalian, bahwa cara mereka untuk melakukan pemulihan ekonomi adalah ketika nilai ekspornya turun, maka nilai impornya juga sangat di-maintain dengan baik. Sehingga ketika mereka akan memulihkan kembali dalam kondisi masa-masa pandemi ini, mereka cepat sekali bergeraknya. Jadi demand di dalam negerinya yang diperkuat. Kemudian bagaimana posisi Tiongkok dalam perdagangan Indonesia? Ini kita bicara mengenai kinerja two-way trade. Total perdagangan Indonesia dengan Tiongkok untuk periode Januari sampai dengan September 2020 dalam kondisi masa pandemi mencapai 55,8 miliar US dollar. Terjadi penurunan sekitar 3,2%. Untuk nilai impor Indonesia dari Tiongkok sendiri, saat ini sudah mencapai 29, sekian miliar US dollar. Penurunannya hampir 11% dibandingkan dengan tahun 2019 dalam periode yang sama. Sementara ekspor Indonesia ke Tiongkok meningkat. Peningkatannya hampir 7% dibandingkan tahun lalu dalam periode yang sama. Masih ada trade deficit, Bapak dan Ibu, tetapi trade defisitnya ini sekitar 2,3 miliar US dollar, menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Penurunannya itu hampir 70% dalam masa atau kondisi pandemi. Data ini adalah data dari Kepabeanan China. Berikut ini adalah 10 komoditi teratas ekspor Indonesia ke Tiongkok. Memang masih didominasi oleh produk-produk migas, batu bara, kemudian diikuti oleh besi baja, diikuti juga produk minyak nabati seperti minyak kelapa sawit dan beberapa produk-produk turunannya. Tetapi juga ada produk-produk seperti alas kaki yang turut menjadi bagian dari 10 komoditi teratas ekspor Indonesia ke Tiongkok. Kemudian juga ada chemical product yang juga menjadi bagian dari itu semua. Sementara yang satu ini adalah 10 komoditi impor teratas Indonesia dari Tiongkok, di mana didominasi oleh produk-produk mesin elektronik, kemudian produk turunan dari besi dan baja, organic chemical, ada kendaraan juga, dan beberapa alat rumah tangga. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut mengenai bagaimana potensi ekspor Indonesia ke Tiongkok. Prestasi Indonesia di tahun ini, kalau kita lihat dari nilai ekspor ke Tiongkok, kita bisa lihat di sini bahwa di antara negara-negara ASEAN lainnya, berdasarkan data China Custom, kita berada di peringkat keempat. Tahun lalu, 2019, kita berada di peringkat kelima. 2018, kita berada di peringkat kelima. Nah, saat ini, tahun 2020, kita naik peringkatnya menjadi peringkat keempat. Dengan nilai ekspor yang positif, memang kita masih memerlukan upaya untuk bisa mengejar ketertinggalan seperti mengejar Vietnam misalkan, dan juga Malaysia. Kalau kita lihat dari data ini, kita bisa perbandingkan bahwa sebagian besar memang produk-produk kita secara kuantitas itu besar sekali ekspornya ke Tiongkok. Tetapi secara nilai tambah, kita masih harus upayakan lebih kuat lagi. Dan ini memerlukan Indonesia Incorporated, bantuan dari stakeholders, baik di tanah air maupun seluruh perusahaan-perusahaan Indonesia yang sudah well established di China. Nah, saya ingin membawa Bu Ses, Bu Novi, dan teman-teman semua sedikit tersenyum pagi ini, bahwa ada produk-produk Indonesia yang ekspornya dalam periode Januari sampai dengan September 2020 itu meningkat. Dan peningkatannya itu sebagian besar hampir di atas 100%. Contohnya seperti